Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mbak Suro dalam acara kita seperti yang sudah lalu, yaitu dongeng. Adapun dongeng yang akan dibawakan oleh Mbak Suro pagi hari ini adalah tentang asal-usul Banyuwangi. Seperti kita ketahui bahwa Kota Banyuwangi ada di wilayah timur atau ujung timur Pulau Jawa dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, begini cerita asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang sangat makmur, rakyatnya sangat maju kebudayaannya, dan di sana dipimpin oleh seorang raja muda yang namanya Raja Banterang. Jadi masyarakatnya santun, masyarakatnya makmur ekonominya, kebudayaannya juga baik, ya kan, sudah maju. Dan kebetulan Raja Banterang masih sendiri, belum mempunyai permaisuri. Dan hobi beliau Raja Banterang adalah berburu. Nah, pada suatu hari dia dikawal oleh punggawa-punggawa kerajaan. Dia berniat untuk berburu ke hutan yang ada di kerajaannya itu. Nah, maka berangkatlah beliau diikuti oleh para punggawa. Sesampai di hutan, beliau melihat seekor kijang ada di dekat pohon, dekat sungai, sehingga dia mengendap-endap tapi tetap dalam masih posisi naik kuda, maksudnya menunduk. Setelah jarak cukup dan agak tepat posisinya, dia merentangkan busur dan melepaskan anak panah. Dan panah menghujam lurus, ternyata kurang sedikit pada tubuh si kijang dan hanya menancap pada pohon itu. Dan si kijang begitu ada panah terperanjat lalu lari sifat kuping menghindari atau menjauhi arah dari gerakan orang-orang atau Raja Banterang itu. Nah, Raja Banterang penasaran, lalu dia mengejar mengikuti si rusa sampai akhirnya ke ujung atau hulu sungai, seperti ada semacam curug atau air terjun. Beliau masih di atas kuda, masih tengok kanan tengok kiri, memperhatikan kalau ada gerakan di rerumputan atau rerimbunan, dimungkinkan rusak, tapi ternyata tidak ada. Tiba-tiba dari balik semak ujung air terjun itu ada suara. "Sedang apa yang mulia?" "Loh, siapa kamu?" "Saya Surati yang mulia. Saya sedang melarikan diri karena kerajaan saya sedang berperang dan ayah saya terbunuh oleh musuh, sehingga saya takut ikut terbunuh, saya melarikan diri ke hutan ini." "Jadi kamu sendirian di sini?" "Iya yang mulia." "Kalau begitu, mari kamu ikut ke kerajaan saya, hiduplah di sana." Baiklah yang mulia, baiklah ya." Akhirnya Surati dibawa oleh Raja Banterang ke kerajaan, dan setelah beberapa saat di sana ternyata Raja Banterang juga jatuh cinta kepada Surati, sehingga dinikahi si Surati, dijadikan seorang permaisuri. Hidup rukun, hidup damai dan bahagia mereka berdua, dan hobi berburu Raja Banterang tetap tidak bisa dihentikan, sehingga setelah sekian lama menikah, Raja Banterang izin kepada berpamitan pada Surati, permaisurinya, untuk pergi berburu lagi. Nah, setelah Raja Banterang dan punggawanya itu pergi berburu, ternyata ada seseorang yang mengendap-endap masuk ke istana. Nah, setelah dia melompat pagar istana dan masuk ke dalam, tiba-tiba dia berseru, "Surati, Surati." "Wah, siapa kamu?"
suaranya saya kenal kelihatannya. Aku kakakmu Rupaksa. Oh, kakak Rupaksa. Sedang apa kamu kakak? Begini Rupaksa. Suamimu itu, Raja Banterang itu adalah orang yang membunuh ayah kita. Untuk itu kamu harus balas dendam. Kamu harus membunuh si Banterang itu. Wah, tidak mau. Kamu adik yang kurang ajar. Kamu anak yang tidak berbakti. Ayahmu dibunuh oleh suamimu. Kenapa kamu tidak mau balas dendam? Tidak mau. Tidak mau. Aku tidak mau. Oke lah. Kalau memang kamu tidak mau, ini ikat kepalaku. Kau simpan sebagai kenangan. Kau taruh di bawah bantalmu. Jelas? Iya kakak. Iya kakak. Tapi saya tidak mau membunuh. Akhirnya si Rupaksa melompat pagar dan menghilang. Ternyata Rupaksa memberikan ikat kepalanya adalah siasatnya dia. Dia akan mencelakai adiknya sendiri. Dia keluar dari istana dan dia menyongsong Raja Banterang yang ada di hutan dan ditemui. Woi, siapa kamu? Berani menghentikan langkahku di tengah hutan. Ampun Tuan Raja, bahwa istri tuanku adalah Surati, anak dari kerajaan atau anak raja dari kerajaan yang dikalahkan oleh Paduka, dan dia berniat untuk membunuh tuan. Tidak mungkin, dia istriku yang paling setia dan baik selama ini. Kalau Baginda tidak percaya, nanti kalau pulang lihatlah di bawah bantal. Pasti ada ikat kepala dari orang suruhannya si keluarga raja yang Baginda kalahkan. Aku tidak percaya. Karena ada informasi seperti itu, Raja Banterang berburunya tidak dilanjutkan, malah langsung pulang. Nah, setelah sampai di sana tanpa bicara dulu sama Surati, dia mencari sesuatu di bawah bantal istrinya. Setelah dibuka ternyata iya, betul juga orang itu. Surati, ini apa? Ini apa? Kau merencanakan pembunuhan kepadaku karena balas dendam, karena kerajaanmu dikalahkan oleh kerajaanku. Betul? Tidak Baginda, tidak Baginda, tidak Kakanda. Itu adalah omongannya kakak saya Rupaksa yang menyuruh saya membunuh Baginda, tapi saya tidak mau. Itu kamu bohong. Kamu tidak tahu diri, sudah ditolong dari hutan, kamu masih mau membunuhku. Akhirnya Surati karena dituduh begitu, dia lari keluar istana dan terus berlari, dan tibalah dia di tebing sungai. Si Raja Banterang juga menyusul di belakangnya. Sesampainya di pinggir sungai, lalu berbalik badan dan berkata kepada Raja Banterang, Kakanda, kalau Kakanda menuduh saya akan melakukan pembunuhan atau ontran-ontran di kerajaan ini, saya akan menunjukkan diri ke sungai ini. Kalau sungai ini nanti berbau wangi, berarti saya tidak berbohong. Kalau sungai ini nanti berbau busuk, berarti saya berbohong. Selamat tinggal Kakanda. Akhirnya dia melompat masuk ke dalam sungai. Raja Banterang berlari untuk menggagalkan sebetulnya, tapi ternyata sudah kadung masuk ke dalam sungai sehingga Surati hanya bilang begitu. Hanya bisa melihat ke sungai dan Surati tenggelam sambil tetap termangu menatap air sungai itu. Tiba-tiba berembuslah angin. Dan tidak lama kemudian bau wangi-wangi harum seperti bunga-bunga, atau kalau zaman sekarang minyak wangi. Semakin lama semakin menyengat. Apa yang dikatakan Surati betul, bahwa dia tidak berbohong. Surati, maafkan aku ya Surati. Akhirnya menyesalah Baginda Banterang karena telah mempercayai orang lain dan malah tidak mempercayai istrinya sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Mbah Suro dalam cerita asal-usul nama kota Banyuwangi. Di sini bisa diambil hikmah dari cerita itu, bahwa
kita jangan langsung mempercayai isu informasi dari orang yang belum tentu dapat dipercaya. Karena kala informasi itu sebuah fitnah atau informasi itu bisa menyebabkan kita melakukan tindakan yang tidak bijaksana atau tidak benar. Alhasil nantinya akan membuatkan keputusan atau akibat yang sangat merugikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.